Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Jayatmi, SST BDN MKes. Saya seorang dosen yang berhome base di program studi kebidanan program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Saat ini saya juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Indonesia Maju. Sebagai bentuk komitmen dalam bidang kebidanan, saya bergabung dengan Ikatan Bidan Indonesia dan saat ini dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fokus arah utama riset dan pengembangan keilmuan yang saya tekuni berkaitan dengan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selain mengajar di Universitas Indonesia Maju, sebagai institusi home base saya juga aktif menjadi narasumber pada berbagai kegiatan ilmiah dan seminar yang mengangkat tema tumbuh kembang anak. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pengajaran yang biasa saya lakukan di kelas sebagai bagian dari pemenuhan komponen PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kebidanan, di mana berada pada semester ganjil, yaitu semester 7, dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Saya akan mengintegrasikan mata pembelajaran saya dengan hasil-hasil penelitian saya yang berfokus pada tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Di antaranya, saya juga sebagai sumber pustaka saya disertakan di RPS sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran. Deskripsi pada mata kuliah ini yaitu agar dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengasah kemampuan baik secara teori maupun klinik terkait pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus hidupnya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pencegahan dan deteksi dini, cara screening gangguan kesehatan reproduksi, dan penata laksanaannya baik secara mandiri, kolaborasi, maupun rujukan. Pada sistem pengajaran, saya menerapkan aspek delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Delivery merupakan bagian cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri dan berkelompok. Materi yang saya sajikan mengacu terhadap capaian pembelajaran. Pada mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam siklus kehidupan ini ada 4 aspek. Aspek sikap terbagi menjadi 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Internalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek selanjutnya yaitu keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidan dengan berbasis komunitas memanfaatkan iptek dalam pencegahan dan deteksi dini dalam masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Selanjutnya yaitu aspek keterampilan khusus. 1. Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya.
Kedua, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan sehingga dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Selanjutnya adalah aspek pengetahuan. 1. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Kedua, menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan dan proses adaptasi menjadi orang tua sehingga dapat melakukan deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. 4. Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep teori pencegahan dan deteksi dini dengan menggunakan kerangka berpikir kritis. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan screening gangguan kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus hidupnya secara sistematis. CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus kehidupan berdasarkan evidence-based practice terkini dan kebijakan kesehatan yang berlaku. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan kolaborasi dan rujukan dalam kasus gangguan sistem reproduksi dengan penuh tanggung jawab. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang dibagi 12 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari buku dan jurnal-jurnal saya sendiri sebagai referensi kebaharuan dalam memberikan materi pengajaran. Berikut referensi pengajaran yang saya berikan. Baiklah, itu tadi aspek delivery yang saya terapkan. Kemudian aspek selanjutnya adalah interaction. Interaction merupakan interaksi saya kepada mahasiswa, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang dilakukan baik di dalam kelas maupun laboratorium untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning, yang merupakan metode pembelajaran untuk mendidik mahasiswa lebih kreatif, aktif, dan mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Adapun beberapa sistem student-centered learning yaitu 1. Interactive learning, di mana metode pembelajaran dilakukan dengan memaparkan materi secara tatap muka atau secara langsung kepada mahasiswa di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan pendapat mahasiswa. Selanjutnya adalah small group discussion. Metode pembelajaran yang melibatkan antar mahasiswa, kelompok mahasiswa, dan dosen dalam menggali dan menganalisis topik bahasan dari materi. Selanjutnya adalah simulation and demonstration. Metode pembelajaran dengan simulasi dan demonstrasi yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih memahami materi dan bisa melakukan demonstrasi dan simulasi kembali setelah dosen mengajarkannya. Selanjutnya adalah dengan case study. Metode pelajaran agar mahasiswa berpikir kritis dalam upaya menyelesaikan kasus yang diberikan sesuai pokok bahasan, materi sampai dapat menarik kesimpulan dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu problem-based learning. Metode pembelajaran berbasis masalah yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya permasalahan, kemudian dipelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa. Selanjutnya, self-direct learning, di mana metode pembelajaran ini dengan memberikan tugas kepada mahasiswa, baik tugas mandiri maupun kelompok dan meringkas materi yang sudah diberikan. Dalam memberikan pengajaran, mata kuliah ini saya juga menggunakan platform LMS, yaitu dengan portal e-kampus,
di mana pada platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Saya juga menggunakan WhatsApp Group dengan mahasiswa untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran. Itulah metode interaction yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Asesmen merupakan penilaian dengan pemberian tugas, yaitu tugas terstruktur yang telah direncanakan misalnya dari kuis, membahas artikel, menyelesaikan kasus, guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam aspek penilaian ada 6 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama absensi 5%, kuis 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Indikator penilaian tersebut disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka, yaitu pada mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-10 ini. Ya, adapun materi hari ini yaitu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, oke, sebelum itu mungkin absensi dulu saya sudah buka di portal untuk e-kampusnya. Mohon untuk teman-teman yang nanti bisa sambil mengisi ya, saya buka sampai 15 menit waktunya. Jadi nanti teman-teman sambil saja waktunya berjalan, setelah 15 menit nanti saya akan tutup untuk presensi di portal e-kampusnya. Oke, ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, yaitu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab bidan berkaitan dengan pelayanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bidan pada bayi dan neonatus. Ya, masih pada ingat nggak teman-teman di sini? Oke ya, jadi nanti kalau saya yang bisa, nanti angkat tangan. Ya, nanti saya akan pilih. Dan nanti yang berhasil menjawab, nanti saya akan memberikan nilai plus pada keaktifan dalam pengajaran. Oke ya. Yang pertama, pada asuhan neonatus, ya, berapa kali kunjungan pada asuhan neonatus? Oke, yang bisa jawab siapa? Ya, nih, Mbak siapa? Najwa. Oke, Mbak Najwa, gimana? Berapa kali kunjungan neonatus? Ada 2 kunjungan neonatus Ibu. Yang pertama KN1 dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-7. Terus ada KN2 itu hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah bayi lahir. Oke, benar gak teman-teman? Benar. Oke, kita beri aplaus untuk Najwa. Oke, nah selanjutnya Najwa dapat nilai plus ya. Untuk selanjutnya pada asuhan neonatus, apa tujuan kita sebagai bidan melakukan asuhan neonatus? Hah? Oke. Ada 4 tujuan kunjungan neonatus. Yang pertama, melakukan kunjungan ulang pada bayi baru lahir. Yang kedua, adanya melakukan kunjungan ulang pada bayi baru lahir juga. Yang ketiga, mengidentifikasi gejala penyakit. Dan yang keempat, mendidik dan mendukung orang tua. Oke, benar nggak teman-teman? Benar. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk
Ya. Oke. Ya, benar semuanya. Alhamdulillah berarti materi Bu Irma yang diajarkan di sebelumnya teman-teman dapat menguasai, ya. Oke. Di pertemuan ini tadi saya ulas ya bagaimana tugas dan tanggung jawab bidan ya, kita sebagai bidan dalam pelayanan bayi, balita dan anak prasekolah, ya. Oke. Ya, yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah bagaimana screening masalah pada bayi, balita dan anak prasekolah. Yang kedua, bagaimana deteksi dini komplikasi pada bayi, balita dan anak prasekolah. Dan yang ketiga, bagaimana evidence based practice kita sebagai bidan dalam melakukan intervensi pada bayi, balita dan anak prasekolah. Ya, peran dan tanggung jawab bidan. Yang pertama, ya tentunya teman-teman kita punya ada 4 peran. Yang pertama ada tugas peran kita melakukan promotif. Nah, promotif itu erat kaitannya kita memberikan penyuluhan. Jadi jangan nunggu sakit dulu, ya kita bidan melakukan promotif. Misalnya melakukan penyuluhan gizi, melakukan penyuluhan berkaitan dengan imunisasi dan tumbuh kembang. Selanjutnya tugas kita adalah melakukan preventif. Preventif itu yaitu kita melakukan screening tumbuh kembang kayak gitu. Misalnya screening tumbuh kembang dengan cara tadi misalnya kita melakukan screening penimbangan balita setiap bulan kayak gitu. Terus melakukan pengukuran panjang badan kayak gitu. Terus melakukan perkembangan dengan cara kita melakukan dengan kuesioner pra-screening perkembangan atau dengan menggunakan KPSP, itu melakukan screening namanya. Lalu deteksi dini masalah kesehatan. Yang ketiga adalah kuratif. Kuratif yaitu penanganan awal. Ya, kalau kuratif itu memang sudah dilakukan pengobatan ya kuratif. Jadi penanganan awal jika misalnya tadi terjadi misalnya ada penyimpangan pada masalah perkembangan. Misalnya berarti kan ada tindak lanjut seorang bayi, balita atau anak yang mengalami penyimpangan untuk dilakukan tindak lanjut berikutnya. Berarti kan harus ada penanganan selanjutnya ya, biar dia bisa kembali normal. Ya, itu kuratif. Jadi penanganan awal pada masalah kesehatan. Yang keempat adalah rehabilitatif. Jadi rujukan dan pemantauan pasca intervensi. Ya, ketika tindak lanjutnya gimana setelah dilakukan penanganan tadi. Misalnya bayi ada penyimpangan. Terus kan dilakukan stimulasi. Misalnya contohnya bayi karena di bayi dipijat bayi misalnya. Biar dia berat badannya meningkat, biar dia motorik kasarnya halusnya meningkat. Misalnya diberikan pijat bayi misalnya seperti itu. Nah, setelah si bayi itu mungkin dari berat badannya mungkin dari yang rendah, setelah dipijat berapa berat badannya kayak gitu. Itu ibaratnya kita rehabilitatif. Jadi bagaimana rujukan dan pemantauan ketika pasca intervensi dalam hal ini pijat bayi misalnya. Tumbuh kembang. Ya, ada 2 kata, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu berkaitan dengan bertambahnya ukuran, jumlah sel jaringan interseluler. Jadi, tumbuh itu berkaitan dengan fisik seorang individu. Dalam hal ini bayi, balita dan anak prasekolah ya, kayak gitu. Jadi bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh, jadinya bertambah tinggi, bertambah besar. Ya, jadi dia dilihatnya lebih kuantitatif. Makanya berat badan, panjang badan, lingkar kepala biasanya. Jadi kita dilihat dari, berat badannya tiap bulan naik nggak? Panjang badannya harusnya semakin meningkatnya usia, maka semakin besar atau panjang berat badan atau panjang badannya. Selanjutnya ya berkembang. Berkembang itu lebih ke bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Kalau tadi tumbuh lebih ke kuantitas ukuran fisik, struktur, tapi kalau ini bagaimana fungsinya? Nah, ya kayak gitu. Jadi seperti ini. Jadi lebih ke kualitatif. Kalau kuantitatif kan lebih ke
jumlah ya. Kayak kalau kualitatif itu misalnya si anak ini bisa di umur misal 6 bulan udah bisa duduk belum? Ya, anak umur misalnya 9 bulan kira-kira udah mulai apa sih namanya merangkak belum? Kayak seperti itu. Jadi lebih ke itu. Jadi kalau motorik kasar lebih bagaimana dia anggota tubuhnya dia bisa berfungsi secara ini apa tidak. Jadi otot-otot motorik kasar itu otot-otot besar. Tapi kalau motorik kecil kayak motorik halus lebih ke berfungsinya otot-otot kecil. Kayak gitu. Nah, di dalam berkembang itu yang dilihat adalah apa? Motorik kasar, motorik halus, ya, sosial sama interaksi, ya, interaksi sosial sama bahasa. Nah, tumbuh kembang di sini anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai. Ya, kita untuk bisa melihat tumbuh dan kembang ini, ya, ada yang namanya SDIDTK, yaitu stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang. Nah, tadi saya sempat singgung SDIDTK. Oke, SDIDTK adalah upaya yang dilakukan secara dini berkala untuk menilai apakah tumbuh kembang anak sesuai dengan usia dan memberikan stimulasi serta intervensi sedini mungkin jika ditemukan keterlambatan gangguan. Ya, stimulasi pemberian rangsangan pada anak agar potensi fisik, motorik, kognitif, ya, bahasa dan sosial emosionalnya berkembang secara optimal. Di mana deteksi dini, identifikasi awal adanya keterlambatan penyimpangan tumbuh kembang, dan intervensi dini tindak lanjut untuk membantu anak yang mengalami masalah perkembangan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, nah evidence based praktis terkini. Oke, di sini saya ingin membuktikan. Ya, saya punya penelitian yang pernah saya lakukan. Saya juga pernah dapat hibah dikti di tahun 2017. Ini penelitian saya yang sudah dipublikasikan. Ini peran orang tua dan pola asuh makan. Tadi peran orang tua ada pada apa? Pada asuh apa? ASI? ASI. Berarti pola asuh makan lebih ke apa juga? Pola asuh makan. Kalau pola asuh berarti ASI apa? Asuh? Asuh. Hah? Asuh. Pola asuh makan kayak gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian, jadi saya meneliti ini tahun 2017, judulnya mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan pola asuh makan terhadap perkembangan balita. Saya melakukan penelitiannya di Puskesmas Pasar Minggu. Nah, jenis penelitian ini saya melakukan kuantitatif dengan cross seksional, ya, di mana sampel yang saya ambil ada 107 orang. Hasil penelitiannya menunjukkan peran orang tua diperoleh p-value 0,019, berarti pola asuh makan diperoleh p-value 0,011. Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara peran orang tua dan pola asuh makan dengan perkembangan. Artinya ada hubungan. Berarti benar dari tadi yang saya sampaikan, oh ternyata benar bahwa jika anak perkembangan pola asuh orang tuanya bagus, jika pola asuh makannya dia bagus, maka perkembangan anaknya juga akan bagus. Jadi saya bukan ya kayak gitu. Jadi sudah terbukti berdasarkan dari penelitian. Ya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Peran orang tua berpengaruh dalam perkembangan, yaitu membentuk kemampuan dalam keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sedangkan pola asuh makan memiliki hubungan dengan perkembangan anak di mana orang tua memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pola makan sehingga anak di sini mampu untuk memantau melatih anak untuk perkembangan optimal sehingga akan terjadi jika terjadi kelainan tumbuh kembang maka dapat dideteksi secara dini. Selanjutnya Bu Irma meneliti lagi di tahun 2021. Ini saya dengan Bu Jessi. Pengaruh baby spa dan baby mesa terhadap tumbuh kembang. Alhamdulillah publikasi saya kalau yang tadi di Sinta 4, penelitiannya ini terakreditasi di Sinta 3. Saya juga dihakikan dan dipublikasikan di proceeding internasional juga yang ini. Nah, hasil penelitiannya ini pada bayi ya. Ini hasilnya penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Jadi pada penelitian ini saya
ya 10 bayi dipijat aja, 10 bayi baby spa. Kalau baby spa otomatis dipijat sama diberenangin bayinya. Ini saya lakukan selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa ya tumbuh kembang. Jadi bukan hanya dilihat pertumbuhannya saja tetapi perkembangannya juga. Ya. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa beda rata-rata berat badan setelah baby mesa didapatkan hasil 9,020 gram dan setelah baby spa didapatkan 10,580 gram. Dengan p-value 0,002 kurang dari 0,05, sedangkan rata-rata panjang badan setelah baby meshes 74,90 dan setelah baby spa 78,80 gram. Dengan p-value 0,017 dan rata-rata perkembangan kelompok baby meshes 0,95 8,95 lebih rendah dibandingkan dengan baby spa. Tadi saya jelaskan kenapa kita sebagai bidan harus kenapa itu tumbuh kembang itu perlu dilakukan sampai usia 0 sampai 3 tahun itu harus dilakukan secara optimal. Jadi kita melakukan deteksi dini tumbuh kembang itu, kenapa kita harus lakukan secara optimal di masa 0 sampai 3 tahun ini? Emangnya kenapa? Dan jika tidak ditangani akan berdampak apa? Apa? Oke. Baik, izin menjawab ya Ibu, karena pada periode ini 0 sampai 3 tahun itu ada masa emas atau gold periode di mana pada masa ini otak anak itu berkembang sangat pesat dan berdampak besar untuk perbaikan penyimpangan dan perkembangan pada anak. Jika kita terlambat menangani sejak awal akan berdampak untuk perkembangan anak selanjutnya dan penyimpangan atau perkembangan akan sulit diperbaiki. Oke, jadi lebih cepat, lebih bagus dalam penanganannya. Oke, berikan aplaus untuk panitia. Oke, kayaknya semuanya sudah cukup bagus dan alhamdulillah sudah menguasai. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh saya dapat bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk saya pribadi tetapi buat teman-teman semua di sini. Ya, teman-teman sudah mengisi e-kampusnya, portal e-kampus? Sudah Ibu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan, cukup? Cukup. Ya, mungkin itu saja materi yang saya akan bawakan hari ini. Tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, saya akhiri kegiatan hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdo Smart tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait proses pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.